channel, dan kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara memperbaiki printer yang tidak keluar tinta atau hasil printer yang buruk, yang kurang. Nah, ini saya akan memberikan contoh hasil printer yang tidak jelas. Ini merupakan hasil printer yang tidak jelas. Nah, ini untuk hasil printer yang jelas, ini yang sudah jelas. Kita akan memberitahu kalian tentang bagaimana cara memperbaiki printer yang tidak jelas tadi atau tidak keluar tinta secara keseluruhan. Nah, itu biasanya terjadi karena tinta yang habis atau terlambat diisi, sehingga tinta yang ada pada saluran itu belum lancar. Pas diisi kemudian di-print lagi, itu aliran tintanya belum lancar. Kita akan beritahu tutorialnya, langsung simak video ini. Oke, langkah pertama adalah kita harus menancapkan sambungan atau USB pada laptop supaya printer kita ini terkoneksi dengan laptop. Printer kita ini merek Epson L220 kayak. Nah, nanti yang harus teman-teman siapkan selain printer dan laptop, karena kan kalian akan memperbaiki printer. Masa gak mempunyai printer kan lucu ya. Jadi kita harus punya printer sama kita punya laptop ini untuk nanti kita perbaiki softwarenya atau sistem dari keprintan ini dapat lancar gitu. Kalau keprintan dunia perprintan. Sekarang kemudian kita cek dulu apakah kita sudah punya drivernya dulu. Nah, driver pengemudi kalau itu atau sopirnya ya, driver. Jadi setiap aplikasi itu ada drivernya. Jadi supaya nanti kita mudah dalam memperbaiki, kita download dulu driver dari laptop yang kita miliki itu. Nah, cara mengeceknya kita harus tahu mereknya dulu, merek dari printer yang kita miliki. Contoh kita buka buat ini, terus kan nanti auto dari printer dan laptop ini terkoneksi, dan nanti akan terdeteksi merek printernya ini apa. Kita buka di bagian print, kita Ctrl P, kemudian nah ini kita sudah terkoneksi dengan printernya. Ini printer Epson L220 series gitu ya. Nah, setelah itu kita cari di Google dengan kata kunci yang sama, yaitu driver L220 series. Oke, download. Oke, nah ini ada ya di list kedua ini ada pilihan untuk kita mendownload driver Epson L220 secara gratis terbaru 2022. Kita langsung pilih saja di bagian bawah. Ini ada pilihan apakah komputer atau laptop teman-teman ini Windows 32 bit atau Windows 64. Nah, sesuaikan dengan speknya. Nah, ini punya saya 64, jadi kita pilih yang 64. Klik download now. Nah, kalau sudah terdownload, kita nanti langsung install drivernya. Ini kita sudah install tadi ya, jadi tidak usah kalau kita install lagi. Terus langsung saja kita klik di bagian sini, kita masuk di bagian Word atau mungkin kita bisa pilih di control panel. Nah, kalau di control panel ini kita pilih bagian device and printer. Ini untuk kita melakukan pengecekan pada printer kita normal apa tidak. Tapi ternyata printer kita ini belum terkoneksi atau belum aktif. Jadi kita harus cek lagi sebentar ya. Ternyata belum dihidupkan guys. Kita hidupkan dulu ya. Ini tombol powernya di sini. Kita klik OK. Ini tandanya sudah hidup. Nah, ini sudah nyala. Kita lanjutkan lagi. Oke, maaf tadi karena belum dinyalakan laptop driver printernya, jadi kita ulangi lagi ya. Tapi kita lanjutkan yang tadi yang di sini ya.
kita cek lagi apakah driver kita sudah on atau belum. Kita kontrol oke. Tanda ready ini menunjukkan bahwa printer kita siap digunakan. Bagaimana caranya ketika waktu teman-teman itu mengeprint itu hasilnya seperti ini atau tidak jelas seperti ini. Jadi tinta tidak tergambarkan dalam kertas secara jelas. Ini yang sudah jadi di warna antara hijau, kuning, dan dia rata. Hasilnya itu bagus. Ini kalau yang udah normal seperti ini. Bagaimana kalau hasilnya itu seperti ini, teman-teman? Jadi harusnya ini warna hitam full, tapi tidak terlihat. Oke, caranya adalah seperti ini. Teman-teman langsung lihat di layar. Karena kita klik printer properties. Nah, ketika teman-teman sudah install driver dari printer L220 ini, Epson L220 ini, atau printer yang teman-teman miliki entah merek apapun yang ada drivernya, akan tertampil seperti ini di bagian Epson L220 properties. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita mengeklik maintenance. Di bagian maintenance ini ada banyak pilihan, ada banyak opsi, ada nozzle check, ada head cleaning, ada print head alignment, ada power infusing, ada job arranging light, dan banyak pilihan lagi. Nah, yang harus kita cek adalah di bagian nozzle check. Itu untuk apa? Itu untuk mengecek hasil dari printout yang kita lakukan. Kalau hasilnya masih seperti ini, maka kita harus melakukan scanning atau head cleaning, head cleaning untuk mendorong tinta yang terdapat pada printer ini yang sebelumnya masih putus-putus itu rapat, dan nanti ketika sudah di cleaning, sudah bersih, dan hasilnya akan bagus seperti ini. Oke, langsung saja kita coba klik nozzle check. Ini dalam proses pengecekan. Nanti dalam dalam cleaning atau head cleaning itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin teman-teman harus bersabar, dan ketika masih hasilnya kurang ya. Nah, ini tandanya seperti ini. Itu menunjukkan bahwa printer teman-teman sudah good, jadi sudah siap digunakan. Nah, tadi waktu awal kita melakukan cleaning itu hasilnya seperti ini. Mana itu? Nah, banyak sekali. Pokoknya intinya hasilnya kurang baik seperti ini ya. Kalau misalnya masih hasilnya masih kurang baik atau masih belum sempurna, belum seperti yang saya tunjukkan tadi, kita harus klik bagian clean. Jadi nanti tinta yang dalam kabel itu, dalam saluran itu katakanlah dia masih putus-putus, itu akan dibersihkan, akan didorong, kemudian melancarkan dalam proses print. Seperti itu. Mungkin kalau dalam proses ini kita skip saja ya. Oke, sekarang proses sudah selesai. Jadi proses head cleaning tadi, jadi ini menunjukkan hasilnya ya. Kalau proses ini sudah selesai, kita klik finish. Kalau misalnya masih ingin melakukan masih hasilnya masih kurang, kita lakukan proses head cleaning secara berturut-turut sampai hasilnya itu jadi jelas seperti ini ya. Oke, nah, teman-teman juga bisa melakukan print head alignment ini untuk melihat apakah hasil dari printingnya ini sudah bagus atau belum. Nah, kita cek lagi nih, kita lakukan print head alignment, kita klik next, kita klik print. Kita akan melihat bagaimana hasil dari print head alignment. Kalau misalnya hasilnya sudah bagus ya, kalian bisa mengeprint data-data kalian. Kalau misalnya masih kurang, kita lakukan head cleaning gitu ya. Jadi sudah sekali. Tapi kalau memang sudah printernya ini sudah rusak ya, tempat servis. Nah, ini tutorialnya hanya untuk
perbaiki menggunakan software. Jadi habis pengisian card reader tinta yang habis itu kita lakukan cleaning dulu, baru nanti kita bisa menggunakan printer kita ini dengan dengan baik. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya. Kita akan melihat bagaimana hasil dari head alignment itu. Nah, ini juga ada pilihan lagi nih, apa nih? Ada power infusing. Pokoknya setiap pilihan dari bagian properties ini teman-teman coba aja semua supaya sampai hasil printernya itu bagus. Kalau masih kurang, coba lagi. Nah, seperti ini. Ini hasilnya sangat jelas sekali ya. Jadi warna merah, warna pink, warna hitam ini tertampil jelas. Oke, ini kita klik finish. Nah, ini hasil yang kedua. Oke, ini menunjukkan hasil sempurna, sudah top ini. Kemudian kita coba yang keempat, power infusing. Kita cek bagaimana hasilnya. Kita klik OK. Oh, tidak bisa menggunakan. Kita klik yang job Aranger. Nah, itu ini enggak. Jadi yang dipakai hanya nozzle check untuk melihat hasil yang pertama tadi kita yang ini. Kemudian yang kedua ada head cleaning untuk membersihkan dan membuat pokoknya saluran tinta untuk menuju ke kertas itu tidak putus-putus atau bisa keluar semua. Kemudian print head cleaning untuk melihat hasil printernya ini sudah sejajar atau belum. Nah, itu dia. Kalau itu masih hasilnya kurang, teman-teman bisa coba lagi sampai semua berhasil. Ya, kalau sudah berhasil kita tinggal lakukan ngeprint saja. Kita tinggal ngeprint saja dan pekerjaan kita bisa kita lanjutkan. Ya, mungkin tutorial kali ini sudah cukup ya. Cukup jelas. Barangkali teman-teman ada yang bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah cukup bisa teman-teman terapkan dan aplikasikan dalam kendala yang teman-teman alami seperti itu. Itu saja, mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami. Caranya gampang sekali dengan klik tombol like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman supaya informasi yang menarik ini yang edukatif ini dapat kita ketahui bersama. Oke, seperti saja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you guys.